Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teh pakai sarung ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan sore hari ini. Oh, syutingnya sore ya. Syutingnya di sore hari dan akan tayang nanti kalau ndak hari Sabtu hari Minggu ya, antara 2 hari itu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Bahagia ketemu sama Mas Teh lagi. Bahagia nggak? Seneng? Cinta nggak sama Mas Teh? Cinta? Alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari dalam sampai luar negeri. Pokoknya untuk semuanya, salam sukses, salam sehat, salam rindu, salam kangen, salam sayang buat semuanya ya. Mas Tulus doakan di kesempatan hari ini, apapun yang sedang jenengan lakukan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus haturkan selamat datang juga, kembali selamat datang. Jangan lupa dibantu untuk like, share, dan juga di komen. Satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Alhamdulillah ya. Video ini akan tayang setelah Jumat Berkah. Jadi Mas Tulus di video ini mungkin nggak akan menjelaskan jumlahnya berapa, tetapi sekali lagi Mas Tulus mengetuk pintu hati kalian untuk membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official untuk berbagi nasi box di setiap akhir bulan. Caranya gimana Mas Tulus kalau membantu kegiatan nasi box? Yang mudah banget. Klik kolom deskripsi, cek nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal 12.000 untuk satu nasi box, selebihnya terserah kalian ya. Minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Mau kelipatan, mau berapapun jumlahnya, Mas Tulus akan terima. Berapapun yang jenengan kirimkan ke Mas Tulus akan terima ya. Dan akan Mas Tulus kumpulkan sampai di akhir bulan September nanti. Ya. Dan nanti akan Mas Tulus kumpulkan sampai di Jumat di akhir bulan September. Mudah-mudahan dicukupkan sama seperti bulan Agustus, amin. Mudah-mudahan dicukupkan juga sampai semuanya berjalan dan setiap tahun terus berkelanjutan kegiatan baik ini, amin ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, silahkan langsung hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, yang 0857 sekian-sekian itu. Nggak usah ribet-ribet, langsung sebutkan, Mas Tulus, nama saya Ibu, nama saya Bapak ini, kirim ke alamat ini, atas nama ini, nomor HP-nya ini, RT RW, pesannya 3 ya. Jadi langsung Mas Tulus akan kirim. Setelah Mas Tulus kirim, nanti ketika sudah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan bagi lagi informasinya. Pak, Bu, ini nomor resinya, harganya segini, ongkos kirimnya segini, transfernya ke sini. Gitu ya teman-teman. Jadi barangnya dikirim baru ditransfer. Transfernya nunggu barangnya sampai boleh, mau langsung ditransfer hari itu juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel ya. Bisa terserah jenengan semua. Intinya terima kasih untuk semuanya. Banyak yang masih bertanya-tanya fungsi dari minyak bidara itu apa, banyak banget ya. Banyak sekali fungsinya. Mungkin bisa buka postingan Mas Tulus di YouTube, postingan Mas Tulus soal minyak bidara. Di situ Mas Tulus ada beberapa kali Mas Tulus upload soal fungsi dan juga manfaat minyak bidara untuk kesehatan ya. Kemudian yang lebih dikedepankan dari minyak bidara yang Mas Tulus produksi, bukan Mas Tulus yang produksi, maksudnya yang Mas Tulus jual. Ini adalah fungsinya untuk ruqyah mandiri ya, untuk pengusiran energi-energi buruk yang ada di tubuh kita, untuk anak-anak, anak-anak istimewa ya, anak-anak istimewa, kemudian untuk orang-orang yang mungkin ada gangguan jiwa di sini bukan berarti gila, tetapi
gangguan psikis ya, untuk orang-orang seperti itu, terlalu stres, terlalu depresi. Kemudian karena gangguan itu juga bisa dikonsumsi namanya minyak bidara ya. Silahkan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Pokoknya yang sudah bantu sedekah untuk kegiatan nasi box kemarin, terima kasih banyak, berkah selalu. Kemudian sudah bantu untuk kedepannya lagi juga terima kasih. Mas Tulus doakan mudah-mudahan ditukar sama Allah lebih melimpah lagi, amin. Kemudian ditukar sama Allah dengan kesehatan, amin ya Allah. Dan juga semoga siapapun yang bersedekah melalui Mas Tulus, Allah kabul segala hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik, masih terus mau membantu kegiatan Mas Tulus. Nggak tahu nanti di akhir September Mas Tulus dapat mohon maaf maksudnya bisa atau tidak berbagi nasi boxnya di akhir September. Mas Tulus juga nggak tahu karena Mas Tulus mulai ke asrama atau mulai sibuk syuting itu tanggal 4 ya. Tanggal 4 sudah mulai masuk ke asrama lagi dan akan berkompetisi di program acara namanya Koplo Superstar Antv. Nanti setelah itu ya Mas Tulus nggak ngerti bisa bagi nasi box atau tidak, tetapi Mas Wardi dan Mbak Lucy sudah menyanggupi. Nggak apa-apa, langsung tetap terima aja. Nanti tetap kita akan sedekahkan walaupun nggak ada kamu juga nggak masalah. Mereka berdua sudah siap untuk mengcover ya. Teman-teman yang sudah bantu, terima kasih, berkah selalu buat kita ya. Oke. Topik ini tidak terlalu banyak yang meminta untuk dibahas, tetapi ada beberapa teman-teman yang teman-temanku pribadi, justru bukan dari subscriber, teman-temanku pribadi yang menyampaikan beberapa statement yang disampaikan oleh si pesulap merah di sosial media, entah dipotong-potong dan lain sebagainya, yang dikirimkan ke aku. Ya, beberapa statement yang aku juga sempat kaget ketika mendengar si pesulap merah ini menyampaikan ini. Ya, jujur saya bukan tipe yang mendukung si Mas Tulus sudah pernah bilang di video sebelumnya terkait kasus yang dialami oleh si Gus Samsudin dengan pesulap merah sendiri. Saya tidak mendukung salah satu di antaranya. Saya tidak berpihak kepada dua-duanya, dan saya justru mencari celah untuk mengomentari apa yang harusnya kita lakukan untuk lebih berhati-hati ketika mengenal sesuatu, termasuk seorang ustadz atau siapa itu. Dan mereka menyebutnya kalau nggak salah uskun ya, ustadz dukun. Ada yang bilang seperti itu. Dan beberapa statementnya yang aku cukup ya menurut aku benar apa yang dia sampaikan, bahwa beberapa statement yang dia sampaikan adalah ketika orang bisa melihat jin pasti ada jin di tubuhnya ya. Saya juga tidak pernah mengatakan kalau orang bisa melihat jin tanpa bantuan jin ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ngikutin Mas Tulus dari lama pasti sudah paham kalau Mas Tulus sering bilang setiap kita bisa melihat jin pasti karena ada bantuan jin ya. Dan yang kedua adalah karena izin Allah, itu yang pasti. Kemudian soal statementnya dia, indigo itu menurut saya bukan orang yang bisa melihat jin, orang yang bisa melihat makhluk gaib, atau indigo itu adalah orang yang pandai menghitung, punya ingatan yang ini. Intinya dia menyamakan indigo dengan yang memiliki IQ tinggi. Menurut saya itu ya, secara garis besarnya seperti itu. Lalu beberapa statement yang beliau sampaikan ke media, kemudian katanya sudah nyamber-nyamber ke debus, nyamber-nyamber ke ini. Awalnya saya sedikit merasa simpati dengan apa yang disampaikan. No, bukan berarti saya menyampaikan seperti ini saya nggak simpati atau saya tidak suka. No, saya tidak mengatakan saya tidak suka atau suka dengan pesulap merah. Saya acungi jempol untuk caranya membenarkan syariah, membenarkan akidah. Menurut saya itu cara yang bagus, ya. Karena saya termasuk orang yang salah satunya tidak menyukai. Saya selalu menganjurkan subscriber saya untuk tidak datang ke dukun, ya, untuk tidak masang pagar badan, untuk tidak masang susuk dan lain sebagainya, atau memegang benda-benda gaib atau keris dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak menyukai itu, dan termasuk orang yang mendukung itu. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh si pesulap merah. Tetapi semakin kesini sepertinya beliaunya kalau istilahnya wong Jawa gitu rada keterucut gitu loh, Rek. Pembicaraannya terlalu keterucut sehingga semuanya dibabat. Dia pernah menyampaikan statement yang menurut saya agak luar biasa bagus ketika dia menyampaikan kalau konten-konten yang emang ini bukan untuk nyari duit atau istilahnya adalah konten hiburan terkait dengan pesulap dan lain sebagainya, dia akan tinggal diam. Dia akan diam saja. Dia nggak akan ganggu karena itu tidak merugikan siapapun, karena konteksnya adalah untuk hiburan. Tetapi terakhir yang saya dengar adalah karena dia sudah mulai menyinggung yang namanya debus, dan aku lihat postingan juga di Instagram soal debus yang disampaikan oleh orang-orang Banten. Katanya itu adalah salah satu kesenian dari Banten ya, debus itu. Saya tidak tahu itu ada hak paten atau tidak, saya tidak mengerti. Tapi saya beberapa kali membaca, dan wallahu alam saya juga nggak ngerti sebetulnya soal itu. Terkait debus itu betul ada budaya dari Banten atau bukan, saya juga tidak tahu. Tetapi ketika dia sudah dibanding barengin ke situ, kemudian kasusnya semakin viral, dia semakin diundang ke TV-TV, kemudian mungkin ya secara pribadi saya tahu ketika orang viral di TV, ketika orang viral di media sosial, dia diundang TV, pasti akan bertambah pundi-pundi rezekinya.
ya. Nggak ada ceritanya orang viral di TV, diundang di TV nggak dibayar. Teman-teman, talent paling murah di televisi itu adalah Rp500.000. Talent paling murah, ya. Penonton bayaran dan lain sebagainya itu ada sekitar ya 500 ke bawah lah. Ada yang seperti itu. Jadi sudah pasti dia mendapatkan popularitas dari yang kejadian ini, dengan viralnya kejadian ini. Jadi ada beberapa hal yang justru bisa saja pesulap merah manfaatkan dengan kejadian ini. Tapi sepertinya ketika dia menyampaikan sesuatu, menurut saya, ya maaf, ini saya pribadi saya menilai, saya tidak mengatakan saya suka atau tidak dengan beliau. Saya mendukung apa yang beliau lakukan selama itu untuk kebenaran menurut saya. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu terus semakin rancu menurut saya apa yang dia sampaikan. Ya dia merembetnya kemana-mana, nyambung ke sini, nyambung ke situ, soal indigo dan lain sebagainya. Aku sempat kaget ketika dia menyampaikan indigo tuh menurut saya ya orang yang ini, orang bisa melihat jin dan lain sebagainya itu nggak ada. Ya, aku dengar sendiri kalau statement itu, dan ini beberapa hal yang harus pengen aku komentari, ya. Sebagai netizen, saya ingin mengomentari itu dan menyampaikan karena banyak teman-teman yang bilang, Mas Tulus sekali-kali berkomentar apakah Mas Tulus mendukung pesulap merah atau tidak. Jujur, saya mendukung untuk sesuatu yang baiknya, ya, mendukung beliau untuk ini untuk itu. Sekarang teman-teman mohon maaf, saya berharap ya mudah-mudahan kita doakan pesulap merah betul-betul masih bisa istiqomah di jalurnya, ya, bisa betul-betul menjadi contoh baik bagi kita untuk media dakwah, dalam tanda kutip media dakwah dengan caranya dia menggempur sesuatu yang buruk dirubah menjadi baik, ya. Ada akidah dan juga syariah yang harus diluruskan lagi, itu betul, saya juga setuju, ya. Jangan percaya sama uskun-uskun dan lain sebagainya. Kemudian semakin kesini semakin rancu, semakin banyak yang melaporkan, ada asosiasi paranormal lah atau asosiasi apalah itu ya yang melaporkan beliaunya. Karena menurut aku, yes, ada beberapa statement yang disampaikan sama pihak pesulap merah itu sendiri yang memang menurut aku sedikit berlebihan. Menurutku ya teman-teman, ya, berlebihan dan ya terlalu meloho gitu loh. Yes, saya percaya, saya tahu tujuannya adalah baik. Tetapi dengan statementnya beliau, ada beberapa teman-teman yang bertanya ke saya, coba Mas Tulus sampai ingin menyampaikan apa terkait dengan ini. Yes, video ini tidak saya tujukan untuk hanya untuk mengomentari saja, ya. Saya hanya mengeluarkan statement saya, tetapi bukan berarti saya tidak suka atau suka dengan pesulap merah. Jadi saya pengen teman-teman yang nonton untuk menggambarkan yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang netral, bukan ada sesuatu, bukan karena ada beberapa hal, ya. Saya juga nggak kenal si pesulap merah. Saya sudah cari tahu namanya, saya cari tahu tanggal lahirnya demi untuk sekedar membaca karakternya saja dari yang saya bisa baca. Tapi saya tidak akan ulas di sini, ya. Karena saya lihat memang sosok si Mas pesulap merah ini sendiri juga ya istilahnya bukan orang kaleng-kaleng, ya, bukan anak kaleng-kaleng. Dia punya naungan juga, ya yang mau cari tahu silakan lihat sendirilah. Tetapi saya nggak memiliki izin khusus yang bisa tiba-tiba saya bongkar nanti malah jadi kasus buat saya. Ya intinya adalah saya melihat memang Mas pesulap merah ini ada naungan tertentu yang sepertinya ya menurut saya benar-benar saja. Maaf, saya hanya menakutkan, mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dengan caranya, tetap dengan caranya yang pas, yang baik menurut saya. Jangan sampai berbelok arah karena karena apa yang didapatkan lebih daripada yang dibayangkan sebelumnya, ya teman-teman. Karena sekarang kita bisa melihat ustadz yang besar viral di mana-mana, uangnya banyak, ya. Kemudian mereka bisa pasang tarif untuk tingkat kesini ke situ harus sekian puluh juta. Kemudian yang dulunya pengobatan gratis tiba-tiba biayanya sekian ratus juta, ya teman-teman. Jadi yang saya takutkan, karena yang bisa merubah manusia itu salah satunya adalah harta, tahta, dan juga wanita. Ketika dia memiliki uang banyak, saya takut dia tidak bisa mengontrol apa yang dia katakan. Nah, beberapa kali saya melihat memang statementnya agak terlalu lepas, ya, ini dalam menyampaikan. Yes, aku tahu tujuan dan manfaatnya itu sama, tujuannya bagus, tetapi akan ada beberapa orang yang tersinggung dengan ini, karena memang ada beberapa kemampuan yang orang miliki tetapi tidak bisa dijelaskan, teman-teman. Jadi kayak saya tidak pernah menyebutkan diri saya indigo, ya. Saya tidak pernah menyebutkan kalau diri saya itu indigo, tetapi orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang mengenal saya dengan apa yang saya miliki, apa yang saya bisa, mengatakan kalau saya ini adalah seorang indigo. Anggapnya seperti itu. Mereka berprasangkanya seperti itu. Akan tetapi sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan kalau diri saya indigo. Saya agak kurang setuju ketika ada statement indigo itu buat saya adalah mereka yang bisa mengartikan, bisa mengingat, bisa pintar, menghitung dengan cepat dan lain sebagainya. Itu menurut saya kecerdasan, ya. Dan
kebanyakan memang anak-anak indigo itu biasanya, atau orang-orang yang diberi naungan indera keenam dan lain sebagainya, biasanya itu anak-anak yang cerdik, anak-anak yang pintar. Mohon maaf, Mas Tulus nggak nyombong, tapi Mas Tulus NEM-nya itu di SD 8,8, semua dari atas sampai bawah. Alhamdulillah, sekolah ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya selalu 3 besar, walaupun tidak selalu peringkat pertama. Alhamdulillah, ada buktinya kok, ininya di Mas Tulus ada, raportnya. Ditorek anakku. Jadi memang ketika ada statement yang mengatakan serek gatel rek nyamuk iki lho wis mulai sore gini. Menyampaikan statementnya yang mengatakan ada anak indigo itu adalah seperti ini, anak indigo adalah anak yang harusnya anak pintar, anak indigo adalah harusnya anak yang bisa begini, bisa begitu. Menurut aku agak kurang tepat karena sekali lagi teman-teman, ada orang-orang yang diberikan memang sama Allah diberikan kelebihan, walaupun ada yang bisa melihat jin atau tidak, mereka punya energi, mereka punya punya daya yang dalam tanda kutip tidak bisa diartikan secara nyata, tidak bisa dilihat secara nyata, tapi mereka punya itu. Dan saya melihat ada beberapa orang yang punya kemampuan, punya kemampuan seperti itu, tetapi bukan karena bantuan jin. Nah, ini yang sepertinya agak rancu ketika kita sampaikan, karena hal-hal seperti ini tidak mudah untuk disampaikan, tidak mudah untuk dimengerti oleh orang lain, tidak mudah untuk difahami oleh orang-orang awam yang mungkin tidak mengetahui ini, gitu loh teman-teman. Jadi ketika disampaikan indigo tuh bisa melihat jin berarti karena bantuan jin, itu saya setuju. Saya juga mengatakan ya, sesuatu yang sama. Kamu bisa melihat jin pasti karena bantuan jin. Menurut saya iya. Kamu bisa melihat yang halus karena bantuan yang halus. Saya juga mengatakan hal yang sama. Saya berasumsi yang sama. Yang saya alami sendiri seperti itu. Itu loh kalau saya. Tapi ketika dia mengatakan semua indigo, kemudian mampir ke debus, kemudian mampir ke ini, merembet ke sini, merembet ke situ. Wah, ini menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahi dari apa yang dia sampaikan. Ya teman-teman, Islam ajaran yang benar, Islam ajaran yang bagus, tetapi Islam punya rasa toleransi yang tinggi. Ketika kamu mengingatkan itu untuk orang Islam itu boleh, tapi kalau di luar non-Islam atau non-Muslim, tapi kamu ingatkan dengan cara seperti itu atau cara kamu yang di luar Islam, mereka tidak akan terima dengan cara itu karena beda dengan istilahnya tuh kayak beda dengan syariat kita. Ya, beda dengan cara kita, jadi nggak bisa. Nah, ini terkadang yang dia sampaikan ini terlalu rancu karena ya tadi banyak orang-orang yang punya kemampuan. Sekarang begini teman-teman, dukun yang bisa ngobati orang dan sebagainya tidak selalu bisa melihat jin. Yes, saya tidak mengakomodir semua dukun sama, tidak. Saya tidak mengakomodir orang yang bisa menyembuhkan orang itu sama, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ada beberapa oknum yang memang justru memanfaatkan seakan-akan jadi orang bisa, seakan-akan bisa nyembuhin orang, buka praktek buat nyari uang padahal semuanya zong atau palsu. Atau ada dukun yang bekerja sama dengan jin, kemudian bekerja sama dengan jin ifrit untuk nyantet, untuk guna-guna dan lain sebagainya. Ini juga sesuatu yang tidak bagus sebetulnya. Ini juga sesuatu yang tidak bagus. Tetapi sekali lagi, dari apa yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan, ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya, yang betul-betul dia jadi penyembuh bagi orang lain, bisa jadi penyembuh bagi orang lain, tetapi tanpa bantuan jin. Saya pernah melihat itu. Ya, seorang penyembuh, seorang ustadz yang bisa menyembuhkan atau bisa mengobati orang lain, tidak selalu karena bantuan jin. Nah, masalahnya di sini teman-teman, ada satu energi yang tidak bisa kita baca. Ada satu energi yang Allah berikan kelebihan kepada orang-orang tertentu. Saya juga sempat mendengar beliau menyampaikan, Mas Pesulap Merah juga menyampaikan, saya percaya kok ada orang-orang yang bisa seperti ini, ada yang bisa seperti itu, memiliki energi tertentu. Tetapi sekali lagi, statement yang beliau sampaikan terkadang kelunyon atau kelebihan, atau terkadang-kadang lepas apa yang dia sampaikan. Ya, semuanya bagus dari segi agama kita, semuanya demi kebagusan, demi akidah. Ya, demi akidah agama kita sangat bagus. Saya juga mendukung itu. Tetapi ketika ada beberapa hal, memang benar, saya juga mengakui ada beberapa statement yang saya tidak setujui karena tidak seperti yang saya lihat, gitu loh. Karena mungkin itu yang sama dirasakan oleh para dukun-dukun ataupun para paranormal ataupun siapa yang sedang melakukan somasi, yang sedang melaporkan itu kepada pihak tertentu tadi. Nah, ini mungkin yang mereka lakukan adalah beberapa hal yang mungkin sama seperti yang Mas Tulus rasakan. Karena ya, saya juga merasakan ada beberapa hal yang tidak bisa kami jelaskan, tetapi itu kami alami, gitu loh. Ada beberapa cara yang memang bisa kami lakukan, tetapi tidak bisa kami jelaskan. Ya,
Makanya saya itu tidak pernah membuka-buka praktek. Saya tidak pernah mau menguangkan apa yang saya bisa. Istilahnya walaupun saya bisa misalnya loh ya. Jadi saya tidak pernah melakukan itu. Jadi awalnya saya suka nih dengar dia ngomong, saya cuma nggak mau masyarakat dibodohi dengan cara-cara seperti ini. Ada dukun, ada ustadz yang mengaku dukun dan sebagainya. Yes, terlepas dari apa yang beliau sampaikan, memang betul di Indonesia ini banyak sekali orang yang mempercayai klinik, orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang gampang banget kehasut dengan cara-cara seperti itu. Ya, anaknya hilang cari dukun, kemudian ini. Sekarang kalau toh anaknya hilang atau benda yang hilang, dia minta tolong dukun atau minta tolong ustadz, terus ketemu, berarti kan itu ilmunya yang bermanfaat ya. Walaupun dalam tanda kutip, meskipun itu adalah belum tentu karena bantuan si jin atau belum tentu karena bantuan ustadz, tapi ada memang. Di Sumatera itu banyak sekali ibu-ibu yang dianugerahkan kelebihan mencari balang hilang. Ya, jangan salah. Di Sumatera itu ada cara-cara seperti itu. Mereka tidak menggunakan jin, tapi mereka menggunakan insting. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kemudian mereka ada yang bisa ngobatin. Ada bahkan seorang ustadz dukun yang pernah saya kenal, atau dukun secara langsung, tapi mereka itu tidak bisa melihat jin. Mereka tidak melihat jin yang, maksudnya mereka tuh bisa berkomunikasi dengan jin, kemudian bisa melihat jin. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Karena jujur Mas Tulus dulu suka datang ke dukun. Saya nggak munafik, saya bilang apa adanya. Makanya sekarang setelah saya sudah mengetahui istilahnya tuh kayak kedok, oh dukunnya ternyata begini, oh ilmu peletnya begini, ada jangan depan pintu deh, dukun ini begini, konsep yang mereka lakukan ke kita ini begini. Makanya saya tahu. Akhirnya saya tegaskan sekarang sama teman-teman, wes nggak usah pakai ilmu pelet, nggak usah pakai ilmu pengasihan, nggak usah pakai pagar badan, nggak usah pakai susuk, nggak usah pakai jimat dari dukun. Wes yang penting dongor Gusti Allah. Karena nggak ada kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan Allah, menurut saya ya teman-teman. Jadi ini satu kesatuan yang boleh kita terapkan, bisa. Tetapi saya tidak benci, saya tidak berarti saya pro atau kontra dengan pesulap merah, tidak. Saya tidak sama sekali, saya hanya mengeluarkan statement yang saya ingin keluarkan saja. Menurut aku ada beberapa hal yang memang terkadang menurut dia, oke, pesulap merah mengangkat ini dari segi logiknya atau dari segi terbenarnya dari apa yang dia sampaikan. Jadi menurut aku dari segi logik ya tidak akan nalar dengan apa yang kita lakukan, atau dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, dalam tanda kutip kelebihan lain di balik yang dia tahu. Ya, di luar orang-orang yang punya trik, atau mereka pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi ustadz, pakai keris listrik, pakai ini bit merah delima dan sebagainya, yang palsu padahal itu trik sulap ya. Ini juga jadi satu kesatuan. Hal baik yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah satu, buat Mas pesulap merah, saya tidak benci sama jenengan, saya setuju, saya suka dengan jenengan, statementnya bagus, tapi tetap harus lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Karena sekali lagi, ketika jenengan menyerang dukun atau orang yang memanfaatkan itu untuk mencari uang, itu boleh, sangat bagus karena itu tipuan ya. Atau yang mereka lakukan adalah trik sulap yang jenengan tahu, itu bagus. Tetapi ketika jenengan menyenggol ini dari mereka yang contohnya kayak keturunan keraton yang memang mereka punya trah, mereka punya jalur di situ, terus jenengan senggol, itu salah menurut saya. Bukan salah, tapi kurang tepat ya, kurang tepat. Karena di dunia ini, di Indonesia ini, hal-hal seperti ini dari naungan leluhur dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat banyak. Ya, keturunan ini, pejabat ini, keturunan ini, kita nggak pernah tahu jalurnya, tetapi itu memang ada. Dan satu lagi, itu tidak bisa dijelaskan memang. Jadi sulit ketika kita ambil, oh saya indigo yang benar, nggak bisa, nggak ada statement seperti itu, nggak ada nggak ada ijazah atau sertifikat yang menjamin seorang tadi indigo beneran, indigo palsu. Dan nah ini satu yang rancu, ini sesuatu yang mungkin saja salah ketika kita ambil jalur tengahnya mau ambil dari mana ya gitu. Tapi ada beberapa psikolog atau ilmu sosiologi yang bisa menjelaskan soal ramalan dan lain sebagainya. Menurut aku semuanya bisa dibaca, menurut aku semuanya bisa dijelaskan, tetapi sepertinya agak sulit ya. Intinya saya bukan pro dan kontra dengan sosok pesulap merah, tetapi mungkin yang sedang paranormal lakukan adalah memang yang mereka yang memang betul-betul punya kemampuan yang Allah berikan. Meskipun ada yang bantuan jin, ada yang betul-betul Allah berikan izin memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi tidak bisa dijelaskan. Ada energi sendiri yang tanpa jin kok, tenang. Yang pernah saya tahu. Jadi ini yang rancu ketika dia menyampaikan orang bisa ngelihat jin, bisa ngobatin orang pasti karena bantuan jin. Yes, ketika kamu bisa mengatakan itu,
Menurut aku benar, benar-benar ada statement-statement yang bagus, mengeluarkan benda yang dari gaib ke nyata, kemudian benda-benda yang tadinya halus dinyatain, itu juga sesuatu yang agak sedikit rancu untuk yang saya simak. Dan betul, yang beliau sampaikan betul, yang beliau lakukan adalah benar. Tetapi ketika dia terlalu meluas jangkauannya, ketika dia terlalu menganggap anak ini salah, anak itu salah, dengan cara ini salah, karena sekali lagi dia boleh beranggapan dari segi pandangannya sendiri. Tetapi yang saya tegaskan di sini adalah saya mengetahui ada beberapa orang yang punya energi tertentu tanpa embel-embel jin. Ya teman-teman, ada orang-orang yang punya energi tertentu tanpa embel-embel jin, itu yang harus kita tahu ya. Hal baik yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah satu hal, kita harus lebih hati-hati, jangan mudah percaya sama dukun, jangan mudah percaya sama yang namanya ustadz yang katanya ngajinya pinter tapi ternyata dukun berkedok ustadz, kemudian mindahin penyakit dalam telur dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang harus kita waspadai. Mas Tulus sudah sering banget menyampaikan ini buat kita pembelajaran supaya kita lebih hati-hati, supaya kita tidak gampang tertipu dan juga terkecoh. Karena masyarakat Indonesia ini sangat mudah percaya dengan keklinik-klinikan, apalagi ketika mereka yang bisa memanfaatkan itu. Alhamdulillah saya nggak buka-buka praktek, alhamdulillah saya nggak pernah merugikan orang ya. Jadi saya nggak mau, memang saya nggak mau membuka praktek ya. Ketika ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu, tetapi saya tidak menguangkan apa yang saya lakukan. Jadi supaya tidak ada rancu dari apa yang orang sampaikan gitu loh. Jadi saya nggak mau, memang saya nggak mau melakukan itu. Ketika ada yang bisa saya manfaatkan, selebihnya enggak. Ya, sekali lagi saya tidak pro dan kontra dengan pesulap merah. Saya setuju dengan apa yang mereka lakukan, tetapi harus ada beberapa step atau tahapan yang harus dia tahan ketika menyampaikan sesuatu, karena ada beberapa titik, ada beberapa poin yang tidak bisa dijelaskan dari segi yang gaib-gaibnya tadi. Jadi dari ada ilmu di alam bawah sadar atau sesuatu yang di alam bawah sadar yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Intinya di situ. Jadi ketika dia menyampaikan, dia mengejar itu, dia ngejas itu, kalau menurut saya wah pasti banyak orang yang tersinggung. Nah, akhirnya banyak somasi yang beredar sekarang. Mudah-mudahan segera diberikan jalur terbaik ya semuanya. Mas pesulap merah jadi lebih bagus. Saya ketika dia memberantas dukun-dukun, ustadz dukun dan sebagainya, saya sangat dukung, saya acungi jempol. Ya, tapi kalau dia mengatasnamakan semuanya dari apa yang dia lihat, oke, Al-Quran dan juga hadis, kemudian dari segi agama semuanya, dan dia anggap disamaratakan semuanya, ini salah. Karena budaya kita aja, yang orang Indonesia asli kadang-kadang tidak bisa bersatu dengan akidah agama kita. Ada beberapa yang harus dirubah, ada beberapa yang harus sejajarkan. Ya, teman-teman, kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga dimengerti apa yang Mas Tulus sampaikan, dan jadi bahan wacana juga buat kita lebih hati-hati, lebih waspada. Ya, itu terkait apa yang Mas Tulus sampaikan seputar pesulap merah. Teman-teman mudah-mudahan nggak penasaran lagi. Intinya itu ada satu pesan Mas Tulus, ada hal yang tidak bisa kita terka dan jelaskan meskipun orang tadi punya energi itu, dan tidak selalu karena bantuan jin ya. Saya nggak nuduh, saya nggak nyalahin, tapi semuanya sama-sama benar. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan beliau bisa lebih membantu kita lagi untuk supaya kita tersadar akan adanya dukun-dukun cabul atau dukun-dukun yang memanfaatkan momen dan juga keadaan, dan kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati yang pasti ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi rezekinya seret semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan dagangannya, amin ya Allah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ditemukan, segera diberikan jodoh terbaik dari Allah, amin. Dan semoga yang punya hajat, yang punya niatan baik untuk apapun itu untuk keluarganya, semoga segera Allah kabul hajatnya, amin. Dan Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang pilihan Allah yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Dan juga semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan mengerti apa yang Mas Tulus maksud, mudah-mudahan mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Karena ada batasan, ada hal yang tidak bisa kita sampaikan, ada yang harusnya kamu tahu tapi tidak boleh kamu tahu, ada yang mungkin kamu tahu tetapi tidak bisa kamu sampaikan semuanya kepada khalayak umum ya. Ada batasan-batasan tertentu. Oke, terima kasih, sehat selalu buat kita semuanya. Mas pesulap merah juga benar, yang lain-lain juga semoga ada pembenaran di balik semua itu. Intinya adalah sesuatu yang baik, tujuannya baik, pasti semuanya akan baik. Intinya di situ ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.